tapi maksud saya, biarkanlah milis itu menjadi tempat berekspresi. Harus ada yang ngomong, wah ini kok milis kacau balau, sering cekcok-cekcok. Cekcok apanya? Kan itu hanya beda pendapat saja. Dan saya melihat, biarlah mereka berkembang dengan cara berpikir seperti itu. Nah yang mau menyerang pribadi, akhirnya kan yang diserang, boleh nulis, jawab dong. Saya kok diserang pribadi, kan yang cara berpikir saya yang tidak tepat. Nah, nanti kan dia bisa menjelaskan sehingga nanti ada yang, oh ya maaf ya, saya salah begini-begini. Endingnya kan bagus. Saya sudah mengamati sekian tahun milis itu berjalan, selalu begitu. Cekcok, rame sekali sampai ribuan itu dapatnya email itu. Set, sudah gitu dia ngedrop, turun. Nanti ada lagi, karena milis itu memang luar biasa. Ada pengumpannya. Selalu ada mengumpan. Jadi kalau sudah tenang gitu diumpan lagi. Wih kebakar lagi. Nanti tenang lagi. Diumpan lagi kebakar lagi. Padahal yang diumpan itu ya itu aja. Satu, nanti tema-tema vegetarian dan bukan. Dua, konsep ketuhanan. Ya. Kemudian itu aja. Coba nanti Anda lihat di depan itu tabelnya itu mana bulan apa yang paling seru. Itu kalau diklik itu kan yang kebanyakan ketuhanan sama vegetarian sama aliran-aliran itu. Selalu begitu. Di mana-mana selalu begitu. Ya, jadi saya memang tidak menengahi, ya saya minta maaf bagi Anda yang menerima itu secara individual di dalam mailbox Anda. Kalau Anda tidak mau terlalu banyak, disetting saja ya di dalam web itu. Jadi Anda hanya baca di webnya saja atau Anda digestnya. Daily digest itu Anda hanya melihat tiap 100 kilobyte Anda akan terima banyak gitu langsung dalam selembar. Itu akan lebih praktis, sehari hanya 2 atau 3 saja. Tapi kalau Anda terima per email, wah bisa puyeng kepala. Di dalam banyak member kita sudah ditulis jangan satu baris. One liner itu. Masih ada banyak yang satu baris. Itu yang saya buang juga banyak yang di reject, cuman kasih tanda senyum aja. Titik 2, kemudian dikurung begini. Sudah cuman gitu aja. Hehehe, apa ya sudahlah, nggak usah di-approve aja. Ya beginian ini. Orang yang download buka ini kan bayar itu pulsanya. Cuman bayar untuk titik 2 tanda kurung. Nah, sudah yang begituan-begituan itu tidak. Tapi kalau ada yang sedikit aneh, walaupun sebaris, ya sudahlah dikeluarkan. Saya suruh, coba nanti bagaimana. Kan ada misalnya orang berpikir apa, terus, loh kok gitu? Nah, itu kan satu baris saja. Tapi saya kirim. Karena ini kan memancing yang ditanya kan menjawab. Loh saya kok digitu kan? Wah ini, dia kan nerangkan. Tidak nerangkan, ya sudah. Padahal yang, loh kok gitu? Ini sebetulnya dia mengapikan aja, bikin api. Oh nanti kalau ini ribut gitu, dia bikin lagi apa. Sudah selalu begitu. Ya makanya milih sama Gipala ini kalau kita lihat bulanannya kan ribuan itu. Ribuan posting yang kita bisa terima. Maka kalau yang baru-baru ikut, puyeng kepala, isinya kok cekcok-cekcok. Enggak. Dalam banyak perdebatan, nanti akan ketemu juga benang merahnya. Ada yang tidak mengurusi cekcok, pokoknya saya ngirim berita yang baik-baik. Ya ada. Macam-macam lah itu. Ini namanya masyarakat sekian banyak kan, isinya kemauannya kan juga macam-macam. Ya, jadi saya memang tidak menghalangi orang menyerang sejauh tidak memaki-maki atau apa. Nah sekarang kan sebelum memaki dia sudah memaki dirinya sendiri dengan tema sang kata itu sekarang. Ya, orang nggak mau dikatakan binatang yang lain-lain tapi dia membahasakan diri kata. Ya, sekarang kan baru hot itu kata dengan naropa itu. Ya sudahlah biarin aja. Nanti kan lama nanti ada lagi yang lain. Saya kira cukup bagus sih milis itu. Enggak tahu mungkin ada yang lain punya unek-unek tentang milisnya. Ada? Ini mumpung bahas milis tuh. Ya ada sebagian yang enggak ngerti loh milis itu makanan apa ya. Karena setahu saya bukan milis, yang setahu saya pilus. Wah repot ini kalau sudah sampai di pilus ini. Ya begitu. Jadi saya prinsipnya kebebasan sebetulnya. Ya, yang lain? Ya bagus sekali itu pertanyaannya. Tapi memang tadi yang Bante katakan bahwa Bante nggak mengatakan sesuatu karena nanti jadi apa yang dikatakan Bante menjadi seperti
aturan begitu. Betul, itu. Saya membaca terus, tapi saya tidak pernah mengatur mereka, jangan ngomong gini, jangan ngomong gini, tidak nyaman nanti. Iya. Kecuali kalau mereka melakukan sesuatu. Ya tapi tidak mungkin mereka hanya ngetik sesuatu. Iya. Ya. Oke, kita cukup sampai situ. Milis, ya sekalian dah kalau ada yang mau unek-unek soal milis. Iya. Yang suka kirim-kirim. Di milis yang sekarang sebetulnya yang aktif baksos itu dari Medan. Ya, kalau Anda melihat foto-foto itu, Medan itu terus baksos terus sama Kipala yang dalam istilahnya cabangnya Medan. Banyak sekali dia melakukan baksos. Rutin seminggu sekali. Ya, nanti mungkin yang Jakarta itu mungkin harus menambah baksosnya. Itu perilaku yang sungguhan. Dan musuhan di milis akhirnya jadi teman kalau di baksos. Luar biasa. Iya, itu dia. Berarti jangan khawatir. Banyak musuh di milis, berarti banyak teman di sini. Betul. Yang saya belum ketemu mungkin adalah cerita mendapat pacar dari milis. Ada itu. Kalau ada boleh bagi-bagi cerita itu. Dapat pacar di milis. Ada ya? Kok tunjuk jari di sana. Ya baik, kita lanjut mungkin ke penanya berikutnya. Nama budaya Bante. Nama saya Ruli. Singkat saja Bante. Bagaimana menurut pandangan Buddha Dhamma tentang penjualan organ makhluk hidup? Seperti misalnya satu contoh, seseorang menjual ginjalnya untuk alasan ekonomi. Bagaimana menurut pandangan Buddha? Terus satu sisi dia menolong hidup orang lain, satu sisi dia beralasan ekonomi. Terus bagaimana hukumnya bagi pembelinya Bante? Itu aja, terima kasih. Iya, dalam agama Buddha atau secara Dharma, kalau memang Anda itu atau ada orang menjual organnya itu karena kesadarannya sendiri, keinginannya sendiri, sebetulnya ya tidak berproblem. Ya, yang tidak boleh adalah kalau misalnya menjual bayi. Ada kan beberapa orang menyewakan kandungan ataupun ya ini bayi yang nanti terlahir mau saya jual sekian juta. Nah, ini tidak sepantasnya dilakukan. Ya, menjual manusia, menjual budak dan sebagainya. Tapi menjual organ tubuh kalau memang itu diperlukan sebetulnya ya enggak apa-apa. Ya, cuman risikonya apa? Kalau ginjal misalnya dijual satu, masih bisa hidup walaupun ya enggak sempurna seperti semula. Dan Anda siap dengan risiko itu, silahkan. Apalagi karena tuntutan ekonomi, bisa. Kornea mata, mau di Lego, bisa. Enggak masalah, itu sebetulnya tidak berproblem. Demikian pula yang beli, sebetulnya ya enggak masalah. Tapi beli bayi, nah ini jadi masalah. Karena bayi yang dijual itu tidak bisa ditanyain, mau enggak nak kamu ikut tetangga, nanti biar mama dapat uang 10 juta, kamu ikut tetangga ya nak. Kan enggak pernah ditanyain begitu. Lah ini yang enggak boleh. Sama dengan umat Buddha, boleh naik becak, tapi sebaiknya jangan naik dokar. Tahu sebabnya? Tahu sebabnya? Hah? Sebaiknya boleh naik becak, tapi jangan naik dokar. Iya, kalau naik becak, Anda kan transaksinya sama yang mancal becak. Dia mau atau nggak mau. Tapi kalau naik dokar, kan transaksinya sama size-nya, bukan sama kudanya. Iya kan? Nah, itu bedanya. Jadi Anda naik dokar, itu sebetulnya Anda ada bagian menyiksa binatangnya loh. Tapi naik becak Anda tidak menyiksa. Walaupun jalannya naik, wah keringetan karena Anda termasuk berat badan, tonasenya luar biasa. Ini sampai tukang becaknya ngomong, aduh ini 5 karung beras ini. Tapi tidak apa-apa. Karena memang transaksinya sudah ada kesepakatan dengan kusir tukang becaknya. Tapi kalau tukang dokar, kudanya yang lari-lari itu yang kasihan. Nah, ini sama, jual organnya sendiri nggak problem, tapi jual bayi, ini kan bayinya tidak diajak transaksi, ini yang termasuk kurang baik.
Begitu, ini bedanya ya. Ya, memaksakan orang jual organ juga salah. Itu di beberapa negara kadang-kadang begitu, orangnya ditangkap, kemudian dipaksa untuk ginjalnya diambil, kornea satu diambil, nah itu juga kurang baik. Nah, itu malah termasuk pencurian. Beberapa orang menggunakan wanita cantik, kemudian bikin happy-happy, tahu-tahu pingsan. Tahu-tahu paginya amblas ginjalnya satu. Ya itu juga ada, itu pencurian. Jadi mencuri bukan hanya mencuri handphone. Mencuri bukan hanya mencuri dompet, ginjal kornea bisa dicuri juga sekarang. Ya, begitu Pak itu ya. Ya, cukup Ruli ya. Jadi janganlah menjual ginjal. Loh, mau boleh. Kalau ya belum. Oh, jangan jual tetangga punya ginjal. Jangan jual ginjal orang lain. Oh, ya. Ya, kira-kira cukup ya. Ya, baik. Selamat siang Bante, nama budaya. Ya, Nama saya Jai Halim dari Wihara Dhammapala. Yang saya ingin tanyakan, kalau kita keluarga Buddhis, ada salah satu anak kita yang berpindah keyakinan, apakah dia disebut tidak berbakti pada orang tuanya, dan apa hukumannya dalam hukum Buddhis, Bante? Terima kasih. Iya, ini meriah juga nih pindah agama ini. Sebetulnya secara prinsip, orang memilih agama itu kan karena kecocokan. Kalau dia cocok dengan agama Buddha, pilihlah Buddha. Kalau dia cocok dengan bukan Buddha, ya pilihlah yang bukan Buddhis. Itu kecocokan saja. Namun, karena manusia tidak tinggal sendirian di masyarakat ini. Manusia tinggal bermasyarakat. Tinggal berkelompok, tinggal di dalam keluarga. Oleh karena itu, apabila masih anggota keluarga tertentu dan ingin menyatakan pindah agama, tentu ini harus meminta kesepakatan dari keluarganya. Saya cocok dengan agama A, tetapi keluarga saya bagaimana? Mau nggak menerima saya sebagai umat beragama A? Kalau keluarga saya tidak keberatan, silahkan. Tapi kalau keluarganya keberatan, pikir baik-baik. Nah, apakah ini di dalam agama Buddha karma buruk atau tidak? Tidak ada problem. Ini hanya kecocokan. Karma buruk kalau Anda melakukan kejahatan. Yaitu melakukan kejahatan dengan badan, ucapan, dan cara berpikir. Pindah agama kan bukan kejahatan. Nah, sekarang, lalu agama mana yang dianggap paling cocok? Karena tadi saya katakan memilih agama kan karena kecocokan. Lalu agama mana yang dianggap paling cocok? Ketika agama itu membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Lebih baik di dalam perilaku kita, lebih baik di dalam cara berbicara kita, dan lebih baik dari cara berpikir kita. Kalau dengan satu agama Anda menjadi orang yang lebih kejam, dengan satu agama Anda membuat kata-kata Anda menjadi lebih jahat, dengan satu agama pikiran Anda isinya kebencian terus, itu sesungguhnya nggak begitu cocok agama itu dengan Anda. Tapi ketika Anda belajar agama tertentu, kemudian Anda orangnya menjadi perilakunya baik, ucapannya menjadi lebih baik, cara berpikirnya lebih positif. Itu berarti Anda cocok dengan agama itu. Ya, nah sekarang hukumnya apa? Ya tidak ada hukumnya, karena hukumnya orang di dalam dhamma itu adalah hukumnya kalau tanam padi tumbuh padi. Kalau kita melakukan kebaikan tumbuh kebahagiaan. Kalau melakukan kejahatan tumbuh penderitaan. Pindah agama bukan kejahatan, bukan kebaikan, itu hal yang netral saja. Nah, tetapi karena kita tidak tinggal sendiri dalam masyarakat, muncullah hukum keluarga. Ada keluarga yang merasa, kamu kalau tidak satu agama, keluar kamu dari rumah ini. Nah, itu hukum keluarga yang tidak sama dengan tetangganya. Tetangganya malah bangga. Saya bangga Bante, 5 anak saya, 5 agamanya, Pancasila.